Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian ada peta konsep, zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif dibagi menjadi 6 berdasarkan fungsinya, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, dan pengemulsi. Kemudian zat adiktif dibagi menjadi 3 berdasarkan asalnya, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kemudian dibagi menjadi 3 lagi berdasarkan cara kerjanya, yaitu stimulan, sedatif atau hipnotis, depresan, kemudian halusinogen. Kemudian narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya disebut juga dengan narkoba. Kemudian perlu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan sekarang kita akan membahas tentang zat adiktif, narkotika. Pada bagian sebelumnya, kalian telah belajar banyak tentang zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman. Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang zat adiktif. Tahukah kalian apakah zat adiktif itu? Ada yang sudah tahu? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan teine yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala tersebut menunjukkan seseorang itu mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 narkotika, 2 psikotropika, dan 3 zat psikoaktif lainnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah pelanggaran hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan 1. Penurunan atau perubahan kesadaran, 2. Menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, kemudian menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Kemudian narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Berikut golongan narkotika yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 1 ini adalah heroin, kokain, daun kokain, kemudian opium, kemudian ganja, kemudian katinon, kemudian ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Kemudian narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi
atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 2 ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan juga. Contoh dari narkotika golongan 2 ini adalah morfin, betidin, fentanyl, dan metodon. Kemudian narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 3 ini adalah kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Kemudian tahukah kalian, jika mengonsumsi narkotika secara ilegal, kalian dianggap sebagai pelanggar hukum. Barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian golongan 2, 2 tahun, dan golongan 3, 1 tahun. Terdapat pada UU Narkotika pasal 85. Barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Golongan 2, 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Golongan 3, 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Terdapat dalam UU Narkotika pasal 84. Jadi, kalian tidak boleh sembarangan menggunakan zat narkotika ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sekian dulu pelajaran pada hari ini, yaitu tentang zat adiktif dan narkotika. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.